Dalam dunia bisnis yang dinamis, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangatlah penting. Analisis SWOT akan membantu dalam mengidentifikasi perubahan di lingkungan bisnis dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan. Analisis SWOT adalah kompas yang akan memandu kita dalam mengarungi lautan bisnis yang penuh tantangan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, kita dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Pertama, mari kita mengenal siapa penemu analisis SWOT ini. Ia adalah Albert S. Humphrey. Albert S. Humphrey adalah penemu konsep analisis SWOT yang begitu terkenal ini. Pada tahun 1960-an, Humphrey bekerja sebagai konsultan di Stanford Research Institute, SRI, di California, Amerika Serikat. Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek, produk, atau bisnis dengan cara mengidentifikasi 4 faktor utama, yaitu strengths, kekuatan, keunggulan, atau kelebihan yang dimiliki. Ini bisa berupa sumber daya, keahlian, reputasi, atau keunikan produk atau layanan. Weaknesses, kelemahan, keterbatasan, atau kekurangan yang dimiliki. Ini bisa berupa kurangnya sumber daya, kelemahan dalam proses produksi, atau citra merek yang kurang baik. Opportunities, peluang faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Ini bisa berupa tren pasar yang baru, perubahan kebijakan pemerintah, atau munculnya teknologi baru. Threats, ancaman faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Ini bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, atau bencana alam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perhitungan analisis SWOT dengan IFE dan EFE, kita perlu mengetahui lebih dulu unsur apa saja yang ada dalam perhitungan ini. Pertama, unsur di dalam tabel perhitungan, kolom pertama, adalah unit SWOT yang akan dianalisis dan dihitung. Apakah hal yang akan dihitung itu strength, weakness, opportunities, atau threats? Kolom bobot adalah kolom yang mengukur pentingnya atau signifikansi dari setiap faktor, baik internal maupun eksternal, terhadap kesuksesan bisnis. 1. Range nilai, bobot berkisar antara 0,0 hingga 1,0. Diupah 0,0 berarti faktor tersebut tidak penting sama sekali. 3. 1,0 berarti faktor tersebut sangat penting. Rating mengukur seberapa baik perusahaan atau unit bisnis dalam merespons faktor tersebut. Range nilai, rating berkisar antara 1 hingga 4. 1 sangat buruk untuk kelemahan dan ancaman, atau sangat lemah untuk kekuatan dan peluang. 2 buruk, lemah. 3 baik, kuat. 4 sangat baik, kuat. Skor tertimbang adalah hasil perhitungan antara bobot X rating. Selanjutnya, kuadran IFE dan EFE. Kuadran IFE dan EFE adalah bagian dari analisis SWOT yang lebih mendalam. Jika SWOT memberikan gambaran umum tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka IFE dan EFE memberikan penilaian yang lebih kuantitatif dan spesifik. Lalu apa itu IFE dan EFE? IFE, Internal Factor Evaluation, digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Ini mencakup aspek seperti sumber daya manusia, keuangan, produksi, pemasaran, dan manajemen. EFE, External Factor Evaluation, digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Ini mencakup aspek seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi,
dan lingkungan. Setelah penjelasan tadi, kita langsung masuk ke contohnya yuk. Pada perhitungan kali ini kita akan menghitung IFV dan EF dari sebuah coffee shop di kota Yogyakarta. Dari hasil analisis SWOT didapatkan data sebagai berikut. Silahkan teman-teman mengamati tabel analisis SWOT ini terlebih dahulu ya. Lalu gimana cara menghitung skor IFV dan EFV-nya ya? Perhatikan tabel setelah ini ya. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Choufei memiliki kekuatan yang cukup baik, terutama dalam hal merek, kualitas produk, dan lokasi. Hal-hal ini bisa menjadi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dengan kata lain, Choufei memiliki potensi untuk sukses karena memiliki beberapa faktor internal yang kuat. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Choufei ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait harga, variasi menu, dan promosi. Kelemahan-kelemahan ini dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis jika tidak segera diatasi. Dengan kata lain, Choufei perlu melakukan perbaikan pada beberapa aspek untuk meningkatkan daya saingnya. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Choufei ini memiliki beberapa peluang untuk tumbuh dan berkembang. Peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Dengan kata lain, Choufei memiliki potensi untuk berkembang lebih besar jika dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Choufei ini menghadapi beberapa ancaman yang perlu diwaspadai, terutama persaingan yang ketat dan perubahan preferensi konsumen. Ancaman-ancaman ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis jika tidak ditangani dengan baik. Dengan kata lain, kedai kopi ini perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dari analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Choufei memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Keunggulan seperti branding yang kuat, kualitas kopi, lokasi yang strategis serta desain yang kekinian dapat menjadi modal yang kuat untuk menghadapi persaingan. Namun, perlu diingat bahwa tantangan seperti munculnya kompetitor dan regulasi yang rumit juga perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Analisis BCG, Boston Consulting Group, Matrix adalah metode analisis portofolio produk atau merek yang digunakan untuk membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya berdasarkan posisi relatif merek mereka di pasar. BCG Matrix membagi portofolio menjadi 4 kuadran berdasarkan 2 variabel utama, pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar. 4 kuadran tersebut adalah 1. Stars, 2. Cash cost, 3. Question marks, 4. Doges. Untuk menganalisis BCG, kita perlu mengambil beberapa sampel produk terlebih dahulu. Dalam hal ini kita akan menggunakan 4 sampel produk, yaitu Indomie, sushi, cupcake, dan yogurt. Setelah itu kita akan mengumpulkan data terkait pangsa pasar dan pertumbuhan pasar, misalnya Indomie memiliki pangsa pasar 70% di pasar mie instan. Sushi memiliki pangsa pasar 30% di industri makanan. Cupcake memiliki pangsa pasar 15% di kategori bakery. Yogurt memiliki pangsa pasar 5% di kategori camilan. Setelah itu kita akan menentukan di mana posisi masing-masing merek dalam BCG Matrix. 1. Indomie. Dengan pangsa pasar relatif yang sangat besar dan pertumbuhan pasar yang stabil, Indomie termasuk dalam kategori cash cows. Merek ini menghasilkan uang tunai yang stabil dan bisa digunakan untuk mendanai produk lain. 2. Sushi. Merek ini berada dalam pasar yang pertumbuhannya relatif cepat, namun pangsa pasarnya belum dominan. Oleh karena itu, sushi masuk ke kategori question marks.
potensinya besar, tetapi membutuhkan banyak investasi untuk dapat bersaing dengan pemimpin pasar. Cukcake, pertumbuhan pasar yang cepat serta pangsa pasar yang masih cukup kecil namun signifikan, menempatkan Cukcake di kategori stars. Produk ini memiliki potensi untuk menjadi pemimpin pasar dan mendominasi dalam kategori snack. 4. Yogurt. Dengan pangsa pasar rendah dan pertumbuhan pasar yang lambat, yogurt masuk dalam kategori dogs. Produk ini mungkin tidak memberikan banyak keuntungan dan dapat dipertimbangkan untuk dihentikan atau dijual.